Apakah Anda sedang mempunyai hubungan dengan seseorang dan merasa ada sesuatu yang janggal karena si dia itu kelihatan banget terlalu baik? Halo teman-teman, selamat pagi buat yang ada di tanah air dan selamat malam. Kali ini saya balik waktunya ya. Biasanya saya pagi di sini, malam di tanah air, tapi kali ini video ini akan saya upload untuk pagi di sana, malam di tempat saya. Oke teman-teman, video kali ini saya akan menceritakan ada salah seorang wanita korban scammer yang ada di Amerika. Kenapa ini judulnya saya kasih mentransfer uang. Dia sudah mentransfer uang meskipun dia belum pernah bertemu sama orangnya. Ya. Jadi ada seorang ibu-ibu usianya 54 tahun, dia tinggal di Amerika. Jadi begini teman-teman, korban scammer itu jangan dibayangkan cuma di Indonesia ya. Scammer ini merajalela, sudah tersebar di mana-mana. Kita nggak tahu apa scammernya itu scammer yang berasal dari negara-negara Afrika, atau scammer dari India, atau scammer dari nggak tahu. Pokoknya yang sudah menjadi korban itu banyak sekali teman-teman. Dari Amerika, wanita-wanita dari Australia, dari negara-negara Asia seperti Indonesia, pokoknya di mana aja. Jadi ini salah satunya adalah namanya Joanne, ini saya bagikan ya. Oke. Dia namanya Joanne, berasal, saya lupa, saya tadi tidak mendengarkan dengan jelas salah satu negara bagian di sini, dan dia sudah mengirimkan lebih dari 200 US dollar kepada scammer yang dia temui di Facebook. Teman-teman, saya nggak akan keluarkan suaranya, karena apa? Saya ceritakan aja kepada kalian. Kalau suaranya saya keluarkan, pertama, nanti saya kena copyright. Yang kedua, memang dia dalam bahasa Inggris, jadi sekalian aja saya ceritakan ya. Saya sambil terjemahkan biar kalian tahu seperti apa. Kok bisa gitu ya, orang mengirimkan sekian banyak. Kalian bayangkan aja, 100.000 US dollar, itu kalau sekarang dolar adalah 15, itu udah 1,5 M ya, 1,5 M. Jadi kalau 200 berarti kalikan 2 aja, 3 M, gila ya. Yang dia sudah kenal selama 1 tahun lebih dan dia belum pernah bertemu. Ya menurut kita nggak masuk akal, tapi kita lihat ya, mengapa ada orang bisa sampai tertipu seperti itu. Dia kenal dengan yang namanya Dr. Anthony yang bekerja di mana? Di UN, PBB. Nah, dia sudah mengirimkan uang lebih daripada 100 dolar. Ini pertama perkenalannya seperti biasa aja, kenal dari Messenger dari Facebook ya. Nah, Messenger dari Facebook itu inbox lah ya, kalau kalian ingin tahu. Dia kenalnya dari inbox, kemudian ini anaknya ini sudah ngasih tahu, tetapi ya ibunya kan nggak paham ya. Dan yang jadi masalah, sampai dengan ibunya itu pinjam-pinjam uang ke anaknya. Dia punya 2 anak perempuan, namanya Christina sama Ashley. Nah, si Dokter Anthony ini, saya pikir saya pernah dengar juga ya cerita teman ya. Dokter Anthony ngakunya kerja di UN. Perkenalan pertama, orang kalau bekerja di UN itu tuh nggak mungkin nggak dapet fasilitas biaya, ya kan? Dan nggak mungkin dia nggak diurus oleh UN apa sih, PBB ya. Yang sebetulnya menurut saya ini agak menggelikan sekali. Si ibu ini tuh nggak tahu dia dimintai tolong untuk mengirimkan uang untuk membeli tiket. Terus dia udah ngirimin uang $1.000. Begini, si ibunya ini memperkenalkan istrinya, si Christina anaknya ke si scammer ya kan. Lah, Christina otomatis ngasih tahu ibunya kan supaya hati-hati karena belum pernah bertemu. Nah, tetapi apa? Si scammernya itu justru menjauhkan, bilang,
udah jangan, saya nggak mau, kamu mendengarkan omongannya Christina. Karena Christina kan mau ngasih tahu dia itu scammer, tapi kan scammer-nya nggak mau lah kalau kalau dia dijauhkan dengan si ibunya yang sudah mengirimkan uang. Yang konyolnya begini, ibunya sudah mengirimkan uang untuk biaya pulang ke Amerika, karena dia kan dokter yang dikirimkan tugas di Afghanistan, ngakunya begitu. Nah, intinya begini, setelah dia mengirimkan sekian ribu dolar untuk biaya pulang ke Amerika, dokternya tuh tetap nggak bisa, gagal naik pesawat gitu loh. Nah, terus minta uang lagi sama si ibunya si Joan ini. Dan anehnya, ini adalah satu-satunya video, dia pernah video satu kali. Satu-satunya video setelah mereka berkenalan dan mereka dia mengaku sudah dating melalui online, chattingan, minta uang segala macam. Itu selama 2 tahun hanya satu kali video itu. Bayang nggak? Hanya satu kali dan cuman sisanya adalah foto-foto yang dikirimkan. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, itu tadi kan dia gagal, mau pulang ke Amerika gagal, terus minta uang lagi sama si Joan, minta dikirimkan uang, Joan ngirimkan uang lagi. Ngirim uang lagi, ternyata gagal lagi. Nah, untuk sampai ke rumah itu gagal lagi. Terus sampai Joan tuh bilang, berapa kali lagi saya harus mengirimkan uang. Cuma konyolnya tetap saja, sampai si Joan itu uangnya habis, ya. Dia tetap aja tetap percaya gitu loh, yang bikin gemes gitu. Oh gini, oke, pinter nih si scammer akalnya. Pada suatu pagi katanya si scammernya nelpon, dia bilang, ya manggilnya baby, baby will you marry me katanya. Maukah dia melamar gitu, mau nggak menikah? Nah, yes, kan jawabannya yes. Itu hanya modus sebenarnya. Nah, setelah itu si Anthony itu menyuruh Joan untuk beli sendiri cincinnya. Nah, terus si Anthony modusnya dia minta uang lagi untuk beli tiket pesawat untuk pulang. Nah, terus ini yang kesekian kalinya dia nggak bisa pulang juga gitu kan. I couldn't get out, I couldn't get on the plane. I told you I needed another $1,000. Oh my goodness. Aku nggak bisa berhasil untuk naik pesawat itu. Jadi saya butuh uang lagi. Begini, nggak usah bekerja di PBB ya. Orang kalau bekerja di perusahaan nggak usah perusahaan yang gede banget. Itu kan pasti dibiayai kan, ongkos pulangnya, ongkos perginya, hotelnya, ya pasti diurus lah ya sama perusahaannya. Lah ini pekerja di UN gitu loh. Sampai anaknya itu udah nggak habis pikir deh, ibunya udah nggak mau dikasih tahu sama sekali. Anaknya tuh nanya, uangnya untuk apa sih Bu? Akhirnya ibunya ngomong, ini mau buat donasi katanya, buat donasi untuk PBB. Nah nanti saya akan ngasih kejutan kamu. Pikiran kita kan yang nggak masuk akal tuh gini ya, kok bisa ya orang percaya belum pernah bertemu mau-mauan terus-menerus mengirim uang. Sebetulnya beban emosi si korban ini tuh udah sudah percaya sekali. Pertama, dia kan sudah kehilangan uang ribuan dolar, ya kan? Yang pertama itu udah berapa puluh, terakhir saya dengar dia udah mengirimkan $30.000, terus sampai $80.000, ya kan? Nah, terus setelah dia melamar, dia minta uang lagi, ya. Nah, si Joan itu mikirnya gini, aku udah kehilangan, aku udah mengirimkan banyak uang. Masa sih ini nggak benar? Masa sih ini tipuan gitu? Si scammer modus lagi, pakai modus dong. Modus lagi, dia bilang begini, saya ini dalam waktu pulang, saya tuh bawa koper itu ada uangnya 1,5 million US dollar. Jadi
kamu jangan khawatir, nanti pada waktu aku pulang, ya, uangmu itu yang sudah kamu kirimkan ke aku sebanyak berapa lah, $100.000, $200.000, nanti saya ganti karena saya bawa uang 1,5 M. Nah, ini loh teman-teman, yang menurut kita nih nggak masuk akal banget. Kenapa ya, korban kok bisa-bisanya ngirim duit terus-terusan gitu loh. Jadi kayak udah kecanduan. Saya nggak habis pikir, ya kita nggak habis pikir ya. Nih, si Anthony bilang begini, we can share the money in the briefcase. Once I get home, we can split everything. Jadi kita akan berbagi uang yang saya bawa di dalam koper ini. Nanti begitu aku sampai rumah, kita bagi semuanya uang ini. Itu yang membuat si korban, meskipun dia udah ngabisin banyak duit, iya dia masih kirim duit lagi. Nih jawabannya si Joanne bilang gini, "Okay, I will send you the money. I hope you are not lying about all of this." Tuh kan? Oke, aku akan ngirimin kamu uang. Aku harap kamu nggak bohong. Semua ini bukan bohong ya. Si Joanne bilang kayak gitu. Gila kan? Udah sebanyak itu, dia masih anaknya udah desperate banget. Aduh, saya yang di dalam hati saya kasihan ini sama Christian anaknya. Udah nggak ngerti ngomong apa lagi sama ibunya. Ibunya udah nggak bisa dikasih tahu. Ya memang ya orang kalau sudah mungkin jatuh cinta, logika akal saya tuh nggak dipakai. Terus ditanya berapa banyak uang yang kamu kirimkan? Mungkin $80.000, mungkin oh gila, mungkin sampai 500. Aku sudah lupa, udah nggak bisa. Jadi uang yang saya kirimkan udah nggak terhitung lagi gitu, gila kan? Oke. Ini si Anthony masih ngasih janji. Begitu aku dapat bayaran, menyelesaikan prosedur itu semuanya, kalau kamu membutuhkan uang, if you want the money, they must be take care of. Pasti nanti semuanya akan diurus. Jadi artinya dia ngayum-ngayumin gitu loh, ngayum-ngayumin, maksudnya biar ayem si korbannya. Jangan khawatir, pokoknya kalau semuanya ini biaya-biaya udah diurus, aku udah sampai rumah, prosedurnya udah beres, nanti uangmu akan diganti semuanya. Nggak usah khawatir. Janji lagi kan. Terus coba why couldn't you have told me how much this was all going to cost? Ini si Joanne ini keselnya gini ya, dia sebetulnya ya juga kesel. Mengapa kamu nggak bilang sama saya lebih dulu ini akan butuh biaya berapa gitu kan? Karena udah minta terus sampai Joanne udah lost of track ya, sampai udah nggak inget lagi berapa uang yang udah dikirimkan gitu. Teman-teman, buat kita emang nggak paham ya, ada orang belum pernah ketemu, ngirimin terus menerus, kalau perlu dia sampai jual rumahnya, kalau perlu dia sampai utang gitu, cuman untuk dikasihin sama scammer yang belum pernah bertemu. Di dalam kasus yang ini, nanti saya ini videonya panjang ya, ini videonya 30 menit, jadi saya nggak akan sampai detailnya cerita mereka. Timnya ini membongkar, dia itu cuma penipu, intinya tuh ke situ ya. Nah terus, ya bagaimana, mau nggak mau si Joan juga harus sadar, harus bisa menerima bahwa dia sudah tertipu dan kehilangan uang sampai $200.000. Jadi kalau dirupiahkan $15 sekitar 3M. Karena apa? Dia percaya nih sama janjinya si Anthony. Di janjinya si Anthony itu bilang, kan dia nanti kalau mau pulang ke Amerika untuk pulang dari Afghanistan, pulang ke Amerika itu dia bawa koper. Nah di dalam kopernya dia punya uang 1,5 M. Jadi biaya yang dikeluarkan sama Joanne cuma 200.000 itu kan aku masih bisa ganti, terus nanti masih ada sisanya kita bagi-bagi. Jadi iming-iming itulah yang membuat si korban itu
nggak ragu-ragu, maksudnya akal sehatnya udah nggak dipikirin lagi, oh, udah nggak apa-apa kali ya rumahku dijual aja, kan nanti aku dapat ganti juga. Si Anthony itu kan nanti pulang bawa uangnya M gitu loh, ini M-nya US dollar ya, jadi kalau 1 M berarti udah 15.000, intinya 100.000 US dollar aja udah 1,5 M rupiah ya. Jadi kalau 200.000 uang yang sudah dikeluarkan oleh Joen ini itu sudah 3 M rupiah. Lah, kalau si Anthony itu bilang, ini cuma ngomong bahwa duit satu koper yang 1,5 M US dollar, oke, rupiahnya berapa? Silakan kalian hitung sendiri lah. Pusing aku, pusing mikirin uang. Ini yang mau kita bahas di dalam video kali ini adalah begini. Sebelum kita mempercayai seseorang, kita harusnya melihat dulu kenyataan, ya kan? Kenyataannya adalah di dalam relationship si Joen dengan Anthony ini, pertama kenal dari Facebook inbox kan, inbox kemudian chatting, terus mereka itu cuman chatting aja sama teleponan, sama satu kali video call itu pun kita meragukan karena apa? Si Antoninya itu jalan kayak gitu. Nah, kan suara sama omongannya mulutnya itu kita nggak bisa melihat. Ya oke lah, karena saya nggak melihat videonya dia lagi videoan bener apa enggak. Tapi kalau menurut si Juan, ya itu kayak beneran gitu. Padahal bisa aja kan. Sekarang kan ada aplikasi khusus yang seolah-olah kita lagi ngomong sama orang itu, padahal itu tuh video orang dipasang di dalam kamera kita, videonya dinyalakan, kemudian kita pakai buat video call. Jadi seolah-olah kita lagi video call sama orang, padahal itu cuma video yang sudah ada. Sebetulnya antara mulut sama itu tuh nggak cocok. Itu ada aplikasinya, nanti kalian bisa cari sendiri. Jadi kalau misalnya, dan itu videonya itu cepet banget gitu loh. Sebetulnya Joen itu terlalu naif, terlalu lugu. Tapi saya gemes juga, karena dia nggak percaya gitu. Anaknya udah kasih tahu, punya pacar, punya calon suami, mereka sudah tunangan, kan udah dilamar juga ya, tetapi belum pernah bertemu. Itu loh kan aneh ya, aneh kan. Lah terus begini, paling mudah, teman-teman mungkin bingung, terus gimana mbak untuk tahu dia itu scammer apa enggak? Iya paling mudah gini, kalau ujung-ujungnya dia minta duit, udah itu scammer, udah nggak usah pakai apa-apa lagi. Udahlah, nggak usah abaikan dia tuh, kamu udah video call beneran. Kalau udah video call beneran, tapi ujung-ujungnya minta duit, ya scammer juga gitu loh. Untuk apa? Jadi buktikan dulu kalian ketemu langsung, ketemu muka, makan bakso bareng atau makan bareng di restoran, itulah ketemu dulu gitu. Buktikan dulu dia tuh ada. Terus lagi yang buat kita aneh ya, berapa kali si Anthony itu minta dikirimin uang untuk beli tiket pesawat. Ya ampun, katanya dokter dikontrak sama PBB, ditugaskan di Afghanistan. Mana mungkin sih PBB nggak ada, amin nggak ngebiayain dia untuk pulang ke negaranya, ya kan? Ya kan? Kok PBB? Sedangkan perusahaan biasa aja pasti ngebiayain karyawannya kalau dia ditugaskan. Nah ini PBB loh. Nah ini oke, ini sih memang masalahnya si Joen itu kan, dia main percaya aja. Terus lagi udah dikirim duit, nggak bisa naik pesawat karena dia terlambat atau apa. Lah kan dia juga aneh, intinya biar bisa minta duit lagi. Aduh, gemes. Oke teman-teman, saya nggak ngerti mau kasih tahu kayak gimana. Jadi ini adalah salah satu korban nyata, maksudnya nyata. Jadi kalian harus tahu bahwa korban scammer itu ada di mana-mana, nggak cuma di Indonesia. Di Amerika pun yang katanya canggih, yang katanya orangnya lebih pinter, ya sama aja lah, orang lugu juga tetap ada. Dan keras kepala juga ada, dikasih tahu nggak mau juga ada gitu. Jadi jangan kalian kira di Amerika itu nggak ada. Di Australia ada banyak. Karena apa? Kebanyakan mereka itu, si scammer itu pinter kan. Si scammer itu mencari calon korban yang sudah usianya setengah baya, 50 ke atas.
Jadi udah usia-usia pensiun, biasanya janda ditinggal meninggal, janda bercerai, janda pokoknya ya kebanyakan wanita-wanita kesepian. Tapi jangan salah juga, laki-laki pun juga seperti itu, yang sudah usia 50 ke atas. Nah, oke teman-teman, saya nggak mau videonya kepanjangan. Kalau saya ngomong terus bisa kepanjangan. Jadi intinya, kalau kalian punya hubungan tetapi belum pernah bertemu, kemudian ujung-ujungnya minta dikirimin uang, minta ditransferin, udahlah nggak usah pakai lama. Itu scammer, sudah. Mau dalinya dia bawa duit sekoper nanti kalau ketemu, terus atau dia nunjukin nih di rekening bank saya uangnya MM-an. Itu kan cuma omongan, itu cuma janji, oke? Kalian boleh percaya kalau memang sudah jelas bertemu orangnya, udah lihat sendiri. Nah, itu terserah. Ya, itu terserah kalian. Ini kan belum pernah bertemu, hello, belum pernah, gitu. Oke, teman-teman, gitu dulu, biar nggak panjangan. Berapa kali saya ngomong. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Tetap waspada ya. Dan, kalau kalian punya cerita yang sama, silakan tulis di kolom komen. Ada pertanyaan juga boleh, silakan tulis di kolom komen. Nanti kalau perlu jawaban panjang, saya buatkan videonya. Sampai ketemu lagi, tetap waspada dan God bless you all.